Obesitas menjadi salah satu masalah gizi yang serius dan terjadi di banyak negara. Di Indonesia, prevalensi overweight dan obesitas pada kelompok anak-anak berusia 5 hingga 12 tahun menunjukkan angka sebesar 18,8% pada tahun 2013. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 9,6% dari tahun sebelumnya, di mana obesitas pada anak berada pada prevalensi 9,2%. Secara umum, obesitas disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan antara asupan energi dengan pengeluaran energi. Pola makan merupakan suatu cara atau usaha dalam pengaturan jumlah dan jenis makanan dengan mempertahankan kesehatan, status gizi, dan mencegah atau membantu kesembuhan penyakit. Perubahan pola makan yang sering terjadi, terutama di daerah perkotaan, adalah perpindahan dari pola makan tradisional ke pola makan konvensional yang merujuk pada pola makan tinggi kalori, tinggi gula, garam, dan lemak, serta penawaran makanan siap saji atau fast food yang berdampak pada meningkatnya risiko obesitas pada anak-anak. Melihat permasalahan ini, peneliti ingin menerapkan intervensi pendidikan gizi secara online dengan memodifikasi School EduSalt sebagai upaya pembatasan asupan gula, garam, dan lemak pada anak sekolah. Desain dari penelitian ini adalah Randomized Control Trial atau RCT berupa edukasi pendidikan gizi terkait dengan pembatasan konsumsi gula, garam, dan lemak pada anak sekolah. Penelitian ini memiliki sasaran anak-anak pada tingkat sekolah dasar, baik SD, MI, atau sederajat, menggunakan quasi-eksperimen design dengan pendekatan pre-post-test control group design. Penggunaan desain eksperimen ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas pemberian intervensi berupa edukasi gizi pada responden yang akan diamati. Responden akan dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok yang mendapatkan intervensi atau perlakuan dan kelompok yang tidak mendapatkan intervensi atau kontrol. Studi dilakukan di 3 kota besar di Indonesia yang memiliki prevalensi masalah obesitas cukup tinggi, yaitu kota Surabaya, Semarang, dan Makassar. Subjek penelitian merupakan siswa-siswi sekolah dasar berusia 8 hingga 12 tahun. Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 4 hingga 6 SD yang bersedia menjadi responden dan mendapatkan persetujuan orang tua, sekaligus mampu memahami dan menjawab lembar kuesioner dengan baik dan benar. Sedangkan kriteria eksklusi adalah siswa yang melakukan diet tertentu atas anjuran orang tua atau klinisi kesehatan. Kelompok kontrol dan intervensi terdiri dari total 224 siswa yang berdomisili di 3 senter, yaitu Surabaya, Semarang, dan Makassar. Perekrutan subjek atau siswa sekolah dasar dilakukan dengan strategi mengadakan lomba guru kadarzi atau guru keren sadar gizi di 3 kota tersebut dengan kewajiban setiap guru mengirimkan 10 nama siswa yang nantinya akan diberikan pendidikan gizi oleh peneliti. Target sasaran adalah 10 guru untuk masing-masing center, yaitu Surabaya, Semarang, dan Makassar. Guru terpilih adalah mereka yang mengumpulkan proposal edukasi kepada panitia. Dalam penelitian ini, guru sebagai peserta lomba guru kadarzi wajib melakukan edukasi gizi terkait dengan pembatasan konsumsi gula, garam, dan lemak pada anak sekolah. Setelah dilakukan perekrutan selama kurang lebih 2 bulan, berhasil didapatkan 26 guru sebagai sasaran antara dan 224 siswa sekolah dasar dari 3 center. Selain itu, nutrition educator juga direkrut secara terbuka bagi mahasiswa dan lulusan gizi atau kesehatan masyarakat yang selanjutnya dilakukan proses seleksi dan wawancara. Jumlah sampel penelitian kemudian dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Seluruh siswa dalam penelitian ini akan mendapatkan materi pendidikan gizi dalam bentuk edukasi gizi secara daring sesuai dengan teori of planned behavior. Kelompok intervensi akan mendapatkan 8 kali sesi pendidikan gizi yang berfokus pada anjuran untuk mengidentifikasi jumlah serta praktik mengurangi asupan gula, garam, dan lemak dari sumber makanan maupun minuman oleh nutrition educator.
Setiap sesi pendidikan gizi akan dilakukan dalam 1 minggu sekali dengan total intervensi selama 2 bulan. Pada kelompok kontrol, siswa akan mendapatkan webinar gizi sebanyak 2 kali berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dan keamanan pangan. Variabel yang diukur adalah status gizi, tingkat pengetahuan, sikap, perilaku, norma sosial, dan perceived behavioral control dalam mengonsumsi makanan atau minuman sumber gula, garam, dan lemak. Setelah proses publikasi Lomba Guru Kadarsi atau Guru Keren Sadar Gizi, didapatkan 5 sekolah dasar dari Surabaya, 4 sekolah dasar dari Semarang, dan 4 sekolah dasar dari Makassar dengan total guru yang berpartisipasi sebanyak 26 orang. Hingga bulan November 2021, telah terlaksana kegiatan intervensi berupa edukasi gizi oleh Nutrition Educator kepada siswa sebanyak 8 kali pertemuan. Selain itu, webinar yang dilaksanakan untuk siswa-siswi pada kelompok kontrol sudah terlaksana sebanyak 2 kali pertemuan. Sebanyak 26 guru sekolah dasar dari 3 center sebagai sasaran antara juga telah menyelesaikan edukasi gizi sebanyak 8 kali pertemuan. Setelah dilaksanakan edukasi kepada siswa dalam kurun waktu 2 bulan, didapatkan hasil data online atau post-test sebanyak 124 siswa, sedangkan siswa yang tidak mengisi sebanyak 105 siswa. Dalam hal ini, diperoleh persentase akhir siswa yang dapat dianalisis adalah sebesar 58,8% dari data baseline. Intervensi dilakukan secara online dengan melibatkan nutrition educator terlatih sebanyak 25 orang yang tersebar di 3 center. Berdasarkan tabel di atas, dari beberapa variabel yang diukur, didapatkan 2 hasil yang signifikan, yakni pada variabel tingkat pengetahuan gizi dan niat siswa. Dapat kita ketahui bersama bahwa terdapat peningkatan pengetahuan gizi terkait pembatasan konsumsi gula, garam, dan lemak dilihat dari peningkatan skor pada pretest dan post-test siswa, serta nilai p-value kurang dari 0,001. Selain itu, pada variabel niat siswa dalam membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak juga terdapat peningkatan skor yang signifikan ditandai dengan nilai p-value 0,008. Sedangkan untuk variabel sikap dan perceived behavioral control tidak menunjukkan hasil yang signifikan sebelum dan sesudah edukasi. Dari penelitian ini, edukasi gizi terkait pembatasan konsumsi gula, garam, dan lemak pada anak sekolah yang diberikan secara online efektif untuk meningkatkan tingkat pengetahuan gizi dan niat siswa dalam membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak. Namun, penelitian ini belum efektif untuk meningkatkan sikap dan perceived behavioral control. Oleh karena itu, perlu dilakukan studi lebih lanjut di kemudian hari agar mendapatkan hasil yang optimal.